Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada pembahasan TOEFL Structure pada kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan, akan saya jelaskan sedikit tentang TOEFL Structure itu sendiri. Yang pertama, structure itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah structure di nomor 1 sampai nomor 15, di mana kita perlu mengisi titik-titik di dalam tersebut untuk membentuk sebuah kalimat yang lengkap. Kemudian yang kedua, mungkin bagi banyak teman-teman yang kurang paham di situ, yang kedua adalah tentang written expression. Di situ kita diminta untuk mencari tahu kata-kata yang salah. Jadi di antara A, B, C, D ada kata-kata yang digarisbawahi di antara A, B, C, D tersebut mana yang salah, seperti itu. Nah, karena kedua jenis soal tersebut memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda, maka cara mengerjakannya pun berbeda. Sekarang kita mulai dari nomor 1 sampai nomor 15. Di nomor 1 sampai nomor 15, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita diminta untuk mengisi sebuah kalimat tersebut dengan kata-kata yang tepat dan sesuai. Di dalam hal ini, kita perlu mengetahui bagaimana kalimat tersebut terbentuk gitu. Jadi kita perlu mengetahui juga syarat-syarat kalimat. Apa yang disebut dengan kalimat gitu. Jadi di nomor 1 sampai 15 kita berhadapan dengan kalimat yang benar. Kalimat itu sendiri merupakan sebuah rangkaian yang memiliki subjek dan juga verb. Minimal dia memiliki satu subjek ditambah satu verb. Jika di dalam rangkaian tersebut tidak memiliki subjek, maka dia tidak bisa disebut dengan kalimat. Atau jika tidak memiliki verb, maka dia juga tidak bisa disebut sebagai kalimat. Nah, selanjutnya di dalam kalimat tersebut karakteristiknya adalah ketika dia ada dua verb, maka dia membutuhkan satu conjunction atau kata hubung. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata hubung itu seperti yang, dan, atau, tetapi, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Inggris kita bisa memiliki and, or, but, kemudian ada which, ada what, that, dan lain sebagainya. Kemudian kalau semua di situ ada tiga verb, maka dia membutuhkan dua conjunction. Ini juga bisa sebaliknya. Kalau semua conjunctionnya dua, verbnya juga harus tiga. Jadi ini merupakan hubungan timbal balik. Dan kalimat-kalimat ini hubungan antara verb dengan conjunction itu selisih satu. Sampai kalau semua ada 10 verb, maka dia butuh 9 conjunction. Akan tetapi ada pengecualian, yaitu kecuali diringkas. Nah, sampai di sini untuk awalannya. Jadi yang perlu pertama kali kita ketahui adalah apakah kalimat tersebut memiliki subjek dan verb atau enggak. Gitu. Kalau semua enggak, berarti kita membutuhkan hal itu. Kalau semua sudah memiliki, berarti kemungkinan yang kurang adalah elemen-elemen lainnya seperti objek maupun adverb. Gitu. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini, bla 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 team sports require cooperations. Di kalimat ini sudah terdapat subjek yaitu team sports. Kemudian sudah ada verbnya require. Karena kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb, mungkin di situ yang dibutuhkan bukan keduanya. Akan tetapi kita lihat satu persatu bawahnya. Yang bawahnya ada yang alpha, ada of all team sports require cooperation. Di sini ada of. Of itu dari preposisi. Preposisi tidak bisa menjadi subjek. Ketika ini kita masukkan ke dalam kalimat, maka dia menghilangkan subjeknya. Karena nanti akan bergabung dengan tim sport itu kalimatnya. Of all team sports. Dari semua tim sports membutuhkan kooperasi. Kan aneh ya. Jadi alpha salah. Kemudian yang bravo, they are all team sports require cooperation. Di kalimat ini yang bravo terdapat are. Are itu merupakan verb. Padahal kalau verbnya dua membutuhkan conjunction. Kalau bravo ini kita masukkan, maka verbnya ada dua, are sama require. Tetapi tidak ada conjunctionnya, maka bravo juga salah. Delta, why are all team sports require cooperation? Ini menjadi kalimat pertanyaan. Jadi di TOEFL structure itu kita tidak berhadapan dengan kalimat pertanyaan, tetapi kalimat pernyataan gitu ya. Jadi delta salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Ini nanti melengkapi subjeknya. All merupakan adjektif diikuti oleh noun phrase team sports. Jadi ini nanti melengkapi subjeknya menjadi all team sports require cooperation. Semua tim olahraga membutuhkan cooperation atau kerjasama. Itu untuk nomor 1. Kemudian di nomor 2, anyone who has ever pulled weeds from a garden, bla bla bla, roots firmly anchor plants to the soil. Di kalimat ini
Verbnya ada has ever pulled yang pertama. Kemudian ada verb kedua, encore. Ini verb yang kedua. Terus di kalimat ini terdapat conjunction who. Berarti di kalimat ini terdapat satu conjunction dan dua verb. Kelihatannya udah sesuai. Akan tetapi kita coba lihat pilihan-pilihan di bawahnya. Di sini is well aware of. Di kalimat ini nambah is ya. Akan tetapi tidak nambah conjunction. Berarti kalau alpha kita masukkan nanti verbnya jadi 3. Has ever pulled, is sama encore. Ketika verbnya 3 maka dia membutuhkan 2 conjunction, tetapi yang ada conjunctionnya cuma who doang. Oleh karena itu yang alpha ini salah karena dia kelebihan verb kurang conjunction. Kemudian yang delta di sini ada z. Z itu merupakan conjunction. Kalau kita nambah z, nggak nambah verb, maka dia juga salah karena di sini nambah conjunction nggak ada verbnya. Verbnya cuma 2, conjunctionnya 2, nggak cocok. Delta juga salah. Yang Charlie well aware ini nanti menghilangkan verb untuk kalimat utama. Kita coba baca. Anyone who has ever pulled weeds from a garden well aware root firmly anchor plants to the soil. Di sini well aware kurang sesuai. Anyone well aware root firmly anchor plants to the soil. Di sini kurang verb. Jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Is well aware that. Di kalimat ini memang benar dia nambah verb is, akan tetapi dia juga nambah conjunction that. Jadi dia memiliki 3 verb, has ever pulled, is sama encore, kemudian dia memiliki 2 conjunction who sama that. Jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Itu untuk nomor 2. Anyone who has ever pulled weeds from a garden is well aware. Setiap orang yang menarik weeds from a garden, menarik rerumputan atau menarik semak-semak dari sebuah taman is well aware, menyadari that bahwa roots, akar-akarnya firmly anchor plants to the soil, sangat menancapkan tanaman-tanaman tersebut ke dalam soilnya, ke dalam tanah. Nomor 3. Centuries of erosion have exposed bla 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 rock surfaces in the painted desert of northern Arizona. Di kalimat ini, centuries of erosion ini menjadi subjeknya. Kemudian have exposed ini menjadi verbnya. Kalimat ini sudah memiliki subjek dan juga memiliki verb. Maka kita tidak perlu menambahkan subjek maupun verbnya. Karena sudah cocok. Ternyata antara ABCD tidak ada subjek maupun verbnya. Jadi kita perlu melihat hal yang lain ketika subjek dan verbnya ini bukan sebuah masalah di sebuah kalimat tersebut. Nah, di sini ada kata-kata have exposed, telah mengekspos. Nah, berarti apa yang diekspos? Oleh karena itu, nomor 3 ini dia membutuhkan objek, telah mengekspos sesuatu. Nah, yang jadi objek itu apa di sini? Ternyata ada rangkaian rock surfaces di sini. Oleh karena itu, objeknya kemungkinan gabungan antara kata sifat dan juga rock surfaces itu. Antara ABCD yang paling cocok adalah yang Charlie. Di kalimat ini kalau kita gabungkan menjadi centuries of erosion have exposed rainbow colored rock surfaces gitu. Berabad-abad erosi telah mengekspos, telah membuka permukaan batu yang berwarna seperti pelangi, rainbow colored rock surfaces in the painted bla 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 dan lain sebagainya. Jadi jawabannya yang Charlie, yang lainnya kurang sesuai. Nomor 4. The higher the temperature of a molecule bla 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 bla. Nah, di kalimat ini merupakan kalimat yang istimewa di dalam perbandingan. Jadi ada pola perbandingan yang bentuknya itu seperti ini. Maaf, tulisan saya lumayan nggak bisa dibaca. Tapi semoga teman-teman bisa memahaminya. Yang pertama ada the more A, the more B. Jadi kalimat perbandingannya itu seperti ini. The more A, the more B. Atau di situ more bisa diganti menjadi adjektif er ya, the higher gitu, atau the faster gitu. Intinya di situ kata-kata perbandingan. Lebih banyak A, lebih banyak B.
Gitu. Itu contohnya. Jadi itu merupakan suatu kalimat yang istimewa, tapi ya memang ada di dalam bahasa Inggris, sudah ada di dalam bahasa Inggris. Nah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah setelah the more a itu ada koma, kemudian ada perbandingan lagi, perbandingan a, perbandingan b. Di dalam bahasa Indonesia contohnya lebih banyak lebih banyak menanam, maka lebih banyak memanen gitu. Ini seperti sebab akibat. Nah, itu sama. Lebih banyak menyimpan uang, lebih banyak eh, uang yang kita punya gitu. Itu contohnya. Jadi dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam bahasa Inggris the more A, the more B. Kita lihat di sini ada the higher the temperature, jadi lebih tinggi temperaturnya maka lebih bla 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 gitu. Nah, yang the more antara A, B, C, D itu cuma yang alpha. Maka jawabannya yang alpha. Nomor 5. Frontier Surgeon Ephraim McDonald's had to perform operations bla 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 anesthesia. Di kalimat ini subjeknya Frontier Surgeon Ephraim sampai McDonald ini. Jadi McDonald sebagai subjeknya. Kemudian had to perform harus melakukan ini sebagai verbnya. Kalimat ini sudah memiliki subjek dan juga verb dan juga sudah memiliki objek operations. Jadi subjek, verb dan objeknya sudah terpenuhi. Berarti tinggal adverbnya doang yang nggak ada di sini. Oleh karena itu kita butuh adverb. Antara A, B, C, D yang bisa menjadi adverb cuma yang Charlie. Di sini without itu merupakan preposisi dan preposisi dia bisa menjadi adverb. Jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Frontier surgeons Ephraim McDonald had to perform operations without anesthesia. Jadi McDonald ini harus melakukan operasi tanpa anestesia. Kemudian nomor 6. Bla bla bla, young chimpanzees are easily trained. Di kalimat ini sudah ada subjeknya chimpanzees, kemudian verbnya are. Kalau kita milih yang yang alpha, when are, di kalimat ini memang dia nambah verb dan juga nambah conjunction, akan tetapi when ini harus diikuti oleh subjek verb. Jadi ketika dia lengkap, when harus diikuti oleh subjek verb. Ketika mereka muda gitu kan, when they are young, chimpanzees are easily trained. Simpanse ini gampang untuk dilatih gitu. Jadi nggak bisa when are young, itu nggak bisa, harus when they are young. Jadi yang alpha di sini kurang subjek. Kemudian kalau yang Charlie, they are young. Nah di kalimat ini dia nambah are, nambah verb. Akan tetapi dia tidak nambah conjunction. Kalau kita masukkan verbnya 2, conjunctionnya nggak ada. Maka itu salah. Charlie juga salah. Delta, when they young, ini dia kurang verb juga. Di kalimat ini, when they young itu ketika mereka muda, dia kurang verb. Harusnya kan when diikuti subjek, diikuti verb. Nah, yang Bravo ini when doang malan. Terus jawabannya yang mana? Kalau Alpha, Charlie sama Delta salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo itu sendiri. Nah, kenapa yang Bravo benar? Padahal di situ cuma conjunction doang. Dia nggak ada subjeknya, kemudian nggak ada verbnya. Nah, ini merupakan bentuk peringkasan di dalam adverbial clause. Kalau teman-teman ingin mendalami lebih dalam tentang peringkasan dan juga tentang soal-soal yang sebelumnya kita bahas, teman-teman bisa mengikuti kelas di Grammar 2 ataupun di Structure Preparation. Di kedua kelas tersebut terdapat materi-materi tentang hal ini. Nah, di sini kalimat sebenarnya adalah when they are young, chimpanzees bla 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 gitu. Nah, di kalimat seperti ini sebenarnya di dalam adverbial clause itu bisa diringkas. Peringkasannya dalam bentuk subjek dan juga verbnya itu dihilangkan menjadi when young, chimpanzees are easily trained gitu. Jadi seperti itu. Meskipun sebenarnya dalam peringkasan ini terdapat syarat-syarat tertentu dan juga cara meringkasnya. Dia semua peringkasan itu tidak sama. Jadi ada cara-cara khusus. Seperti kalau when diikuti subjek verbnya they are, itu bagaimana peringkasannya. Terus kemudian when diikuti subjek verbnya itu verb yang lain. Contohnya when they run gitu ya. Ketika mereka berlari, itu cara peringkasannya itu juga lain lagi. Gitu. Kalau saya jelaskan di sini ini nanti tidak akan cukup. Kita lanjut ke nomor 7. Oh ya, ini tadi jawabannya adalah yang Bravo. Kita lanjut ke nomor 7.
A person of blah 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 age may suffer from defect of vision. Di kalimat ini sudah ada may suffer, ini sebagai verbnya, kemudian subjeknya a person. Nah, kalimat ini sebenarnya cuma butuh pelengkap yang ada di titik-titik ini. Nah, pelengkap apa yang paling cocok? Di sini kalau yang Bravo sama Charlie itu diikuti oleh plural. Jadi some ages harusnya. Certain juga certain ages. Umur-umur tertentu. Dia harus diikuti oleh plural. Nah, sedangkan every sama any itu dia tidak diikuti oleh plural. Dia diikuti oleh singular seperti age. Oleh karena itu secara grammar, alpha sama delta merupakan jawaban yang paling tepat. Every sama any. Akan tetapi tidak mungkin di dalam structure jawabannya ada dua. Yang paling tepat jawabannya adalah delta, any. Kenapa pakai any? Karena kalau every itu kan artinya setiap ya. Di kalimat ini kalau artinya setiap itu nggak cocok. Seseorang di setiap umur mungkin akan suffer from defects of vision, akan terdapat gangguan penglihatan gitu, akan memiliki gangguan penglihatan, intinya seperti itu. Nah, nggak mungkin dong semua orang, every person itu kan berarti semua orang, setiap orang memiliki gangguan penglihatan. Pasti tidak semuanya, ada yang memiliki gangguan penglihatan, ada juga yang tidak. Maka di sini yang paling cocok memakai any. Jadi jawabannya delta. Kalau any itu bukan setiap ya, tetapi ya ya nggak semua orang gitu ya. Orang-orang terpilih. Seperti certain tetapi dia diikuti oleh plural, singular. Nomor 8. Blah 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 have settled one of their first concerns has been to locate an adequate water supply. Di kalimat ini ada have settled sebagai verbnya. Kemudian one of their first concerns ini menjadi subjeknya. Kemudian has been to locate, has been ini sebagai verbnya. Berarti kalimat ini terdapat dua verb. Kalau ada dua verb maka kita butuh conjunction. Antara A, B, C, D yang nggak ada conjunctionnya itu cuma yang delta. Berarti delta jelas salah karena kita butuh conjunction. Kemudian yang Bravo di sini memang nambah conjunction who, akan tetapi nambah verb are. Ini pun juga salah. There are people who have settled one of their first concerns bla bla bla. Ini salah. Karena kalau nambah conjunction 1 itu udah pas, nggak perlu nambah verb lagi. Yang nambah conjunction 1 itu yang alpha sama Charlie. Nah, antara dua ini mana yang paling tepat? Secara grammar, kedua-duanya bisa benar. Di dalam structure seringkali hal yang demikian itu terjadi. Ketika ada dua jawaban yang secara grammar benar, maka kita perlu melihat konteks dan juga artinya. Di kalimat ini yang paling cocok adalah yang alpha. Wherever people have settled, dimanapun orang-orang telah tinggal, salah satu one of their first concern, salah satu concern mereka, salah satu perhatian mereka, has been to locate an adequate water of supply. Telah menjadi untuk locate itu mencari an adequate water supply. Adequate itu cukup, berarti supply air yang cukup. Nomor 9, if a bar magnet is blah blah blah, the two pieces form two complete magnets, each with a north and south pole. Di kalimat ini ada if sebagai conjunctionnya, kemudian a bar magnet sebagai subjeknya, is sebagai verbnya. Kemudian the two pieces form two complete magnets. Ini diantara dua koma itu disebut apositif. Kemudian each with north. Oh maaf, ini bukan ya. Di kalimat ini merupakan kalimat selanjutnya karena ada subjeknya the two pieces, kemudian form the two pieces menjadi subjek, form ini menjadi verbnya. Apositif itu ketika dia non phrase doang, dia nggak ada subjek verbnya gitu ya. Itu nanti akan dibahas di kelas-kelas biasanya dan sering kali muncul di sini. Mungkin nanti muncul juga di antara nomor 1 sampai nomor 15. Nah, di nomor 9 ini udah ada subjeknya a bar magnet, kemudian the two pieces, kemudian ada verbnya 2, is sama form, diikuti oleh conjunction 1, if. Oleh karena itu ini secara conjunction subject verb udah sesuai, udah cocok, nggak perlu ada tambahan lagi. Nah, terus apa jawabannya di situ? Nah, setelah is itu apa yang paling tepat? Kita lihat jawabannya. Di jawaban ada broken, ada broke, breaking, sama break. Nah, is itu sama dengan is, ma, was, were itu ya. Jadi to be. Kalau dia diikuti verb, dia harus diikuti oleh verb ing atau verb 3 gitu. Dia tidak bisa diikuti oleh verb 1. Jadi is break itu nggak bisa. Jadi delta salah. Dia juga tidak bisa diikuti oleh verb 2.
broke. Bravo salah, is broke ini jelas salah. Jawaban yang paling tepat adalah antara Alpha sama Charlie. Lagi-lagi secara grammar kedua-duanya benar. Akan tetapi kita lihat secara arti. If a bar magnet is breaking, kalau breaking itu merusak, kalau broken itu rusak. Nah, harusnya yang kalimat ini yang paling cocok adalah broken. Jadi jika bar magnet itu rusak, the two pieces rusak atau patah gitulah ya. Jadi the two pieces form two complete magnets. Jadi dua potongan magnet tadi akan membentuk satu magnet yang utuh lagi gitu. Jadi magnet yang utara sama magnet yang selatan gitu ya. Jika yang utara itu jadi jika pisah di tengah-tengahnya atau patah gitu, yang utara tetap menjadi utara dan selatan, tidak utara saja. Yang selatan itu juga menjadi utara dan selatan, bukan selatan saja. Semoga ini bisa dipahami. Jadi Charlie salah secara arti. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. The type of plant and animal life living in and around a pond depends on the soil of the pond, bla bla bla, and the pond's location. Jadi di kalimat ini kalau teman-teman mendapati lagi yang sering kali nanti muncul di nomor 16 sampai nomor 40 adalah ada koma, dan dihubungkan dengan n. Ini ada koma dihubungkan dengan n. Nah, di sini disebut dengan paralel. Paralel itu kelas katanya harus sama gitu. Jadi contohnya I was a student, teacher, and maaf ini saya ganti saja, ini secara kalimat nggak cocok, ini nggak ketemu mau buat. I want aja lah. I want to be a teacher, doctor, or a policeman. Ya, maaf ini tulisannya seperti itu. Jadi di sini ada koma, teacher, terus a doctor, ada or, terus kemudian policeman. Jadi kalau seumpama ada koma seperti itu, terus dia dihubungkan oleh conjunction and, or, sama but, maka harus setara. Di kalimat ini semuanya itu setara. Saya ingin menjadi seorang guru, seorang dokter, atau seorang polisi gitu. Jadi di antara ketiga ini. Nah, di situ antara teacher, dokter, sama policeman itu ketiga-tiganya setara, sama-sama noun dan sama-sama pekerjaan. Nggak mungkin di situ I want to be a teach, a doctor, and a policeman. Itu jelas salah. Saya ingin menjadi teach, mengajar. Kan aneh, harusnya saya ingin menjadi pengajar, seorang dokter, atau seorang polisi gitu. Jadi di situ semuanya itu harus setara. Kalau noun semua, adjektif semua, verb semua gitu. Sama dengan di nomor 10 ini. Di kalimat ini ada penyetaraan the soil of the pond, berarti noun phrase, kemudian bla bla bla, and the pond's location, dan juga lokasinya kolam. Nah, di sini noun phrase semua. Kita harus mencari noun di antara A, B, C, D. Yang paling tepat adalah yang Charlie, the quality of the water. The type of plant and animal life living in and around a pond, tipe tanaman dan juga hewan, kehidupan tanaman dan juga hewan yang tinggal di dan sekitar di sekitar pond, kolam, bergantung pada the soil of the pond, tanahnya kolam itu, kemudian the quality of the water, kualitas airnya, dan juga the pond's location, lokasi kolamnya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Itu untuk nomor 10. Lanjut ke nomor 11. Clifford Holland. Nah, ini barusan kita bahas ini. Ini merupakan A positif ya di nomor 11 ini. A positif itu adalah biasanya yang menjelaskan noun sebelumnya. Pola yang paling sering umum adalah subjek, A positif, verb gitu. A positif ini bisa berupa noun phrase. Itu yang paling umum. Jadi yang paling umum adalah noun phrase. Noun phrase itu kumpulan noun, yaitu nanti akan kalau teman-teman pengen
Sekali lagi, kalau teman-teman pengen mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal seperti ini, apositif itu apa, noun phrase itu apa, teman-teman bisa mengikuti kelas di TOEFL Warrior. Nah, di kalimat ini, yang paling tepat antara A, B, C, D adalah yang bravo. Itu Clifford Hullan, a civil engineer. Jadi di sini a civil engineer di sini menjelaskan Clifford Hullan ini. Clifford Hullan, siapa Clifford Hullan? Clifford Hullan adalah seorang civil engineer was in charge. Jadi verbnya was ini kan verb, subject, terus apositif verb, subject, apositif verb. Sama ininya, apa namanya polanya. Clifford Hullan, a civil engineer, was in charge of the construction of the first tunnel under the Hudson River. Clifford Hullan, seorang civil engineer, was in charge of, bertanggung jawab pada, adalah seorang yang bertanggung jawab pada the construction, pembangunan dari the first tunnel, tunnel pertama atau terowongan pertama under the Hudson River, di bawah sungai Hudson. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Itu untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Bla bla bla, parrots are native to tropical regions is untrue. Di kalimat ini ada dua verb ya yang bisa kita deteksi. Yang pertama are, yang kedua is gitu. Nah, berarti kita butuh conjunction antara A, B, C, D. Yang bisa menjadi conjunction adalah that bisa, Y bisa, since juga bisa. Akan tetapi di antara A, C, D yang ada conjunctionnya, yang paling cocok cuma yang alpha. That all parrots are native to tropical regions, bahwa semua parrots ini asli, merupakan hewan asli di daerah tropis, is untrue. Itu tidak benar. Gitu. Di kalimat ini yang paling tepat adalah that all. Itu merupakan noun clause yang berfungsi menjadi subject. Kalau why itu nanti jadinya kayak apa namanya ya? Untuk alasan ya, dia digunakan untuk alasan atau reason. Kalau that itu digunakan untuk fakta. Di kalimat ini yang dibutuhkan adalah fakta. Nomor 13. A major concern among archaeologists today is the preservation of archaeological sites bla 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 are threatened by development. Di kalimat ini a major concern itu sebagai subjeknya, kemudian is ini sebagai verbnya. Kemudian ada verb kedua are threatened. Tetapi belum ada conjunctionnya. Ketika ada dua verb maka dia butuh satu conjunction. Antara A, B, C, D ternyata semuanya conjunction semua. Ada which gitu kan. Kecuali yang bravo. Bravo ini nggak ada conjunctionnya. Jadi bravo salah. Nah, pola yang paling tepat antara A, C, sama D adalah yang Charlie. Ini yang paling tepat untuk nomor 13. Sebenarnya many of which itu memang ada ya. Mungkin teman-teman jarang mendapati kata-kata dengan many of which, tetapi sebenarnya ini sangat umum. Nah, di nomor 13 ini walaupun many of which ini ada, yang paling cocok adalah which many. A major concern among archaeologists, concern utama di antara arkeologis hari ini, arkeolog hari ini adalah the preservation of archaeological sites, perawatan dari situs-situs arkeologis, which many are threatened by development, yang kebanyakan threatened by development, gitu. Jadi jawabannya yang Charlie. Nomor 14. In 1775, Daniel Boone opened the Wilderness Trail and made bla 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 the first settlements in Kentucky. Di kalimat ini jawaban yang paling tepat adalah made possible. Ini merupakan hal yang sangat sering kali muncul di dalam TOEFL. Ada made biasanya ya, made atau make. Made, make. Dia diikuti possible. Atau biasanya made atau make diikuti it possible. Nah, biasanya ada dua ini, make possible langsung atau make it possible. Nah, apa perbedaannya? Biasanya kalau make possible itu diikuti oleh noun. Seperti di kalimat ini, Wilderness Trail and made possible the first settlements in Kentucky. Jadi made possible diikuti oleh noun. Nomor 14 jawabannya yang Charlie.
kita tidak menggunakan yang delta karena diikuti oleh noun ini. Itu yang membedakan antara Charlie sama delta. Jawabannya Charlie. Nomor 15. Rarely bla 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 seen far from water. Di kalimat ini ada rarely. Rarely itu merupakan negative word yang bisa menyebabkan inversi. Inversi ini merupakan kalimat yang tidak biasa, yang mana subjek sama verbnya itu dibalik. Di situ verbnya dulu, baru subjek. Bukan subjek plus verb, tetapi verb plus subjek. Nah, apa namanya ya? Kalau nggak verb plus subjek, biasanya gini. Verb auxiliary diikuti subjek, diikuti verb ordinary. Jadi ada dua pola ini. Ada verb plus subjek langsung, ada verb auxiliary, terus plus subjek plus verb ordinary. Nah, di sini ternyata sudah ada verb ordinary-nya seen. Seen itu merupakan verb 3. Dia menjadi verb ordinary dari present perfect. Maka kalau present perfect itu ada have-nya biasanya. Have di sini. Antara ABCD yang paling sesuai adalah yang Charlie. Di sini rarely sebagai negative word, kemudian ada have ini sebagai verb auxiliary-nya, kemudian ada spot ini sebagai subjeknya, spotted turtles ini sebagai subjeknya, seen ini sebagai verb ordinary-nya. Itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Tuh. Jika teman-teman ingin sekali lagi saya tekankan ya, jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang inversi, teman-teman juga bisa mengikuti kelas-kelas di TOEFL Warrior. Ini dibahas di Grammar 2 maupun di Structure Preparation. Kalau saya bahas di sini benar-benar tidak akan cukup karena banyak banget jenis-jenis inversi itu. Ini saja yang saya jelasin masih 2 gitu kan, dan itu masih sangat ringkas. Nah, semoga itu tadi teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di grup ataupun di kolom komentar. Yeah. Untuk selanjutnya kita akan membahas di written expression nomor 16 sampai nomor 40. Kita mulai dari nomor 16. Ceramics can be harder, light, and more resistant to heat than metals. Ini sama dengan penyetaraan yang tadi. Di kalimat ini ada harder, terus koma, terus ada light, koma, kemudian ada and di sini. Terus sama more resistant. Nah, penyetaraan ini semuanya menyetarakan hal yang sama, yaitu adjective, dan adjektifnya perbandingkan gitu. Ngomongin lebih dari harder itu kan lebih keras, kemudian more resistant berarti lebih resisten. Nah, yang enggak diperbandingkan itu cuma light. Light itu kan ngomongin terang ya, bisa jadi terang, bisa jadi juga ringan. Nah, di kalimat ini karena light ini harusnya setara, sama-sama perbandingan, maka dia salah. Harusnya bukan light doang, tetapi lighter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Light harus diganti menjadi lighter. Kemudian di nomor 17. Not everyone realizes that the most largest organ of the human body is the skin. Di kalimat ini yang jelas bermasalah adalah most largest. Ini termasuk sering muncul. Jadi most diikuti EST. Harusnya itu kan kalau most itu kan nggak usah ada EST-nya gitu. Harusnya langsung largest, is the largest. Jadi kalau most itu kayak most beautiful itu ya, yang lebih dari 2 suku kata. Kalau semua largest ya largest doang, nggak ada most-nya. Beautiful ya most beautiful, nggak ada beautifulest gitu, nggak ada. Most beautifulest itu kan salah. Kemudian nomor 18. Mold is extremely distraction to books in a library. Di kalimat ini yang salah adalah yang bravo, distraction. Harusnya di situ bukan distraction tetapi destructive. Dia diubah menjadi adjective. Di sini mold jamur itu sangat merusak. Harusnya kan seperti itu ya. Kalau destruction itu noun, dia artinya perusakan. Jamur itu sangat perusakan. Kan aneh. Harusnya jamur itu sangat merusak. Destruction diganti menjadi destructive.
Itu diantara kesalahan-kesalahan yang ada di nomor 16 sampai nomor 40, yaitu kayak penyetaraan, terus kemudian ada apa sama-sama penyetaraan ini superlatif, kesalahan dalam superlatif. Kemudian yang paling banyak muncul adalah kesalahan tentang kelas kata. Nah, nanti akan kita temui tentang kelas kata seperti ini. Nah, selanjutnya masih ada kesalahan-kesalahan lain lagi ya. Nanti ya kita bahas ini kesalahan tentang apa gitu ya. Sidney Lanier achieved fame both as a both or as a symphony musician. Di kalimat ini ada both. Both itu merupakan apa namanya? Dia merupakan conjunction pasangan. Jadi both itu harus diikuti oleh and, bukan diikuti oleh or. Maka di kalimat ini or ini bermasalah. Harusnya bukan or tetapi and gitu. Itu nomor 19. Yang lainnya udah benar. Both as a boot and as a symphony musician. Nomor 20. The horses used play polo are not of any special breed or of any definite size. Nah, di kalimat ini yang bermasalah adalah play. Nah, setelah used itu harusnya dia diikuti oleh to play, used to play. Dia digunakan untuk. Jadi ada verb-verb yang di sini kan verb ya, use itu kan verb. Nah, verb itu kan objeknya itu kan nggak bisa verb juga, harus bukan verb. Bisa jadi di situ to infinitive, bisa jadi juga gerund. Kalau semua memang objeknya itu berupa sesuatu verbal gitu. Nah, di situ harusnya used to play, digunakan untuk memainkan gitu. The horses used to play polo, apa namanya, kuda-kuda yang digunakan untuk memainkan polo are not of any special breed bla 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 gitu. Nomor 21. A tapestry consists of a foundation weave called the warp which across are passed different colored threads called the weft forming decorative patterns. Di kalimat ini yang bermasalah adalah which across. Which across itu merupakan which diikuti preposisi ya. Pola yang benar itu bukan which preposisi, tetapi preposisi plus which. Preposisi plus which harusnya. Seperti contohnya by which, of which gitu ya, at which, in which, on which. Contoh yang lain seperti yang di sini across which gitu. Jadi pola yang benar itu preposisi plus which. Lanjut ke nomor 22. The works of early American wood carvers had many artistic qualities, but these craftsmen probably did not think of them as artists. Di kalimat ini yang bermasalah adalah them. Teman-teman ingat-ingat, jadi kalau ada pronoun yang digarisbawahi di antara nomor 16 sampai nomor 40, biasanya pronoun tersebut yang bermasalah. Sering kali terjadi demikian. Ya mungkin 90% dari pronoun yang digarisbawahi itu bermasalah. Jadi teman-teman perlu hati-hati di situ dan teman-teman perlu lihat memang salah atau enggak gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman hati-hati. Nah, di kalimat ini them ini bermasalah karena yang berpikir ini adalah craftsman-nya. Terus yang dipikirkan juga craftsman-nya. Jadi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu bukan them tetapi themselves. Kita nggak bisa mengatakan mereka memikirkan mereka, itu kan nggak bisa ya. Jadi mereka memikirkan diri mereka sendiri gitu. Pakainya themselves bukan them. Jadi ketika subjek sama objeknya itu sama, maka kita membutuhkan objek yang ada self-selfnya seperti itu, seperti myself, terus ourselves, themselves, yourself gitu kan. Nomor 23. Perhaps mankind's first important musical influence were the songs of birds. Di kalimat ini yang bermasalah adalah verbnya, were. Di sini were harusnya diubah menjadi was. Karena subjeknya influence di sini. Perhaps mungkin pengaruh musik yang paling penting adalah the song of birds. Di sini influence itu singular. Kemudian kalau singular verbnya pakai was gitu. Nomor 24. The technique of science and magic are quite different, but their basic aims to understand and control nature, they are very similar. Di kalimat ini yang bermasalah adalah they.
they are itu ya, harusnya are doang, they-nya nggak perlu. Karena sebenarnya sudah ada subjeknya. But their basic aims, tetapi tujuan-tujuan mereka are very similar, sangat mirip gitu. Jadi di sini subjek they itu bermasalah. Sudah ada basic aims, kenapa ada they-nya? Jadi double subject ini. Kalau yang lainnya ini aman ya. Magic ini udah aman, dia noun. Quite different, cukup berbeda, ini juga nggak masalah. Kemudian to understand and control nature, ini sudah setara. Jadi N itu kan menyetarakan ya. Jadi nomor 24 cuma delta yang bermasalah. Nomor 25. It was in a cave near Magdalena, New Mexico, when the oldest known ears of cultivated corn were discovered. Di kalimat ini, it was in a cave near Magdalena, New Mexico, ini merupakan nama tempat. Kalau nama tempat itu tidak menggunakan conjunction when. When itu digunakan untuk menjelaskan waktu. Karena di sini digunakan untuk menjelaskan tempat, maka yang benar adalah where. Maka di sini it was in a cave near Magdalena, New Mexico, where the oldest known ears of cultivated corn were discovered. Jawabannya yang alpha. 26. The fossil remains of much extinct mammals have been found in the tar pits at Renko Library in Los Angeles. Di kalimat ini yang bermasalah adalah much. Much itu digunakan untuk noun yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Seperti contohnya water, much water. Di kalimat ini mammals. Mammals itu mamalia. Mamalia bisa dihitung. Maka harus menggunakan many, bukan much. Cara membedakannya apa? Noun yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Biasanya kalau plural itu kan bisa dihitung, jelas ya. Kalau ada S-nya berarti dia bisa dihitung. Kalau semua nggak ada S-nya, many kok diikuti nggak ada S-nya, jelas salah. Tetapi kalau much diikuti ada S-nya juga jelas salah. Kemudian nomor 27. Sharks can detect minute electrical discharges coming from its prey. Di kalimat ini ada pronoun its. Kalau kita ingat-ingat lagi yang tadi, kalau ada pronoun kita perlu mencurigainya. Di kalimat ini its ini juga kita perlu curiga karena ini memang salah. Its itu digunakan untuk tunggal. Jadi itu yang bukan manusia gitu ya, tunggal. Akan tetapi di sini kan sharks ya. Prey-nya siapa? Mangsanya siapa? Kan di sini mangsanya hiu-hiu. Hiunya itu banyak. Kalau banyak itu bukan pakai its tetapi pakai their prey. Itu nomor 27. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. A dark nebula consists of a cloud of interstellar dust enough dense to obscure the star beyond it. Nah, ini salah satu jenis atau jebakan di dalam TOEFL structure juga di written expression, yaitu ketika kata-katanya itu terbalik. Nah, di sini yang terbalik adalah enough dense. Harusnya dense enough. Enough itu biasanya memang di belakang ya. Seperti yang ada di sini, ini dense enough. Dark nebula consists of a cloud. Dark nebula ini terdiri dari sebuah cloud atau awan atau mendung of interstellar dust yang dense enough, yang cukup padat to obscure untuk mengaburkan the stars, mengaburkan bintang-bintang beyond it. Beyond nebula itu tadi. Nomor 29. Commercially honey is heated and filtered in order to stabilize and clarify it. Di kalimat ini memang ada it ya, dia sebagai pronoun. Kalau pronoun perlu kita curigai. Nah, di sini kita curigai terlebih dahulu. Ternyata pronoun di sini mewakilkan atau merujuk pada honey. Honey itu singular, maka dia pakai it. Ternyata it-nya benar. Yang bermasalah adalah commercially. Ini lagi-lagi ngomongin kelas kata. Kelas kata adverb itu tidak bisa menjelaskan noun. Jadi kita nggak bisa ngomongin commercially honey. Kayak kita juga nggak bisa ngomongin beautifully girl. She is a beautifully girl. Itu nggak bisa. Harus beautiful girl. Adjektif diikuti dengan noun. Di kalimat ini commercially dia juga harus diganti menjadi adjektif. Commercially diganti menjadi commercial. Kalau saya berbicaranya terlalu cepat, menjelaskan ini terlalu cepat, teman-teman bisa ya nanti bisa mengulang-ulang lagi rekaman ini gitu. Ketika ini udah saya
record dan upload di YouTube, teman-teman bisa mengulanginya ataupun apa namanya mengganti kecepatannya menjadi lebih lambat gitu. Nomor 30. The various parts of the body require so different surgical skills that many surgical specialties have developed. Di kalimat ini yang bermasalah adalah so. Ini merupakan pilihan kata, permasalahan dalam pilihan kata. Harusnya dia such. Kenapa pakai such? Karena such itu diikuti oleh noun phrase ya, biasanya terus diikuti oleh that. Nah, kalau so biasanya itu so, adjective, that. Nah, di kalimat ini ada different surgical skills. Different surgical skills ini merupakan noun phrase. Terus diikuti oleh that. Maka di situ harusnya pakai such, bukan so. Kalau so harusnya nggak ada different skills, surgical skills-nya ya. Harusnya di situ so different that many bla 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 gitu. Kalau di sini kan ada noun phrase-nya, surgical skills-nya. Jadi di situ so such different surgical skills that many surgical bla bla bla. Nomor 31. One reason birds have been so successful is because of their able to. Nah, di kalimat ini their able itu bermasalah. Harusnya bukan able, tetapi ability. Kemampuan mereka. Bukan their able itu mampu mereka. Kan aneh ya kalau mampu mereka. Harusnya kemampuan mereka. Satu alasan birds have been so successful, burung-burung itu sangat sukses adalah karena kemampuan mereka to escape. Bukan karena mampu mereka untuk escape, itu bukan, tapi kemampuan mereka to escape. Able diganti menjadi ability. Nomor 32, the wood of the rosewood tree is used to do fine musical instrument. Nah, ini aneh ini secara arti. Jadi ada juga permasalahan perbedaan antara do dan juga make. Nah, di dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa dengan mudah mengatakan perbedaan do sama make, membuat sama melakukan. Akan tetapi bahasa Inggris ada hal yang kabur di situ antara do sama make ini. Biasanya itu mirip-mirip. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan keduanya, tetapi di dalam bahasa Inggris cuma bisa menggunakan salah satunya. Nah, kebetulan di nomor 32 ini termasuk hal yang mudah kita lakukan, mudah kita bedakan antara do sama make ini. Jawaban yang paling tepat, yang Charlie, harusnya diganti menjadi make. Digunakan untuk membuat instrumen-instrumen musik gitu. Nah, teman-teman nanti kalau menemukan do sama make seperti ini, teman-teman perlu mencurigai. Di sini harus do atau make gitu. Nomor 33. Chemical engineering is based on the principles of physics, chemistry, and mathematics. Di kalimat ini ada koma, dan juga n. Maka harus setara. Nah, physics itu nama mata pelajaran, field of study. Mathematics ini juga nama mata pelajaran atau field of study. Nah, chemist ini bukan. Nama field of study dari chemist adalah chemistry. Maka dia harus diganti menjadi chemistry, biar setara field of study semua. Nomor 34. Ballet performers must be believable actors and actresses as well as experts dancer. Nah, di kalimat ini experts itu adjective. Adjective itu nggak ada bentuk pluralnya. Maka S-nya di situ harusnya hilang. Expert biasa. Kemudian di nomor 35. Venus bla bla bla. Venus, the second planet from the sun, is exactly almost the same size as the Earth. Nah, di kalimat ini mirip dengan yang tadi ya. Kata-kata yang kebalik. Jadi harusnya bukan exactly almost, tetapi almost exactly. Itu kebalik. Yang benar, susunan yang benar adalah almost is exactly. Is almost exactly the same size as the Earth gitu. Nomor 36. P.T. Barnum, ini bukan PT Perseroan Terbatas ya, tapi ini singkatan nama orang. P.T. Barnum opened his own circus tahun 1871 and became. Nah, ini 1971, 1871 di masa lalu harusnya pakai verb 2, bukan become tetapi became. Nomor 37, the way a child plays with other children, cara seorang anak bermain dengan anak-anak yang lain reveals a lot. Di kalimat ini nggak ada ya a lot pakai S itu,
Lot. Harusnya lot doang, nggak ada S-nya. Tuh. Nomor 38. Sheep have been domesticated for over 5.000. Nah, di sini ngomongin apa namanya? Sheep, domba-domba telah didomestikasi, telah dijinakkan selama 5.000 tahun. Bukan selama 5.000 tahun yang lalu. Kalau 5.000 tahun yang lalu kan kayak sejak 5.000 tahun yang lalu itu kan benar ya. Tetapi kalau for, selama, harusnya kan nggak ada kata-kata ago-nya ini. Ago-nya ini bermasalah. Harusnya 5.000 tahun doang, nggak ada ago-nya. Jadi di situ kita ganti years. Gini. For over 5,000 years. Itu untuk nomor 38. Lanjut ke nomor 39. Chemical compounds with barium, cobalt, and strontium are responsible. Responsible itu dia tidak diikuti oleh to. Dia diikuti oleh for. Responsible for. Ini namanya apa namanya itu? Bound preposition. Ini saya tuliskan. Bound. Kalau teman-teman pengen searching tentang bound preposition, tulisannya itu seperti ini. Bound preposition atau preposisi yang terikat. Jadi ini kayak udah pasangannya gitu. Responsible itu for, depend itu on, rely itu juga on, consist itu diikuti oleh of gitu. Consist of. Ini yang sering-sering muncul. Nomor 39 Charlie diganti menjadi for. Terus nomor 40, Duke University North Carolina has an outstanding collection, bukan collecting. Nah, ini apa namanya? Seperti yang tadi, perbedaan kelas kata. Collecting diganti menjadi collection yang benar. Jadi memiliki banyak koleksi, memiliki apa namanya? Koleksi yang outstanding, yang luar biasa gitu. Jadi nomor 40 Bravo, collecting diganti menjadi collection. Jadi itu tadi penjelasan kali ini di nomor 1 sampai nomor 40. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik gitu. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang structure seperti ini ataupun tentang TOEFL secara umum, listening dan juga reading, teman-teman bisa menanyakan ke admin tentang program-program yang ada di TOEFL Warrior. Teman-teman juga bisa mengikuti placement test agar teman-teman tahu kelas mana yang paling tepat untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat dari prediction test, teman-teman juga bisa chat admin tentang sertifikat prediction test tersebut. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga teman-teman bisa memahami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.